Ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Keterangan ini minta petugas membuka 111 kotak suara di kabupaten kota dan dihitung ulang. Sementara Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita meminta warga yang merasa dirugikan untuk mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak mengganggu keamanan. Berjalan dengan aman dan tertib. Ketika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan pendapat atau merasa keberatan, silakan menggunakan mekanisme yang ada melalui prosedur. Ada di sini Bawaslu. Silakan sampaikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terjadi bias maupun nanti malah menimbulkan gangguan kamtipmas. Dan ini pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Larantuka diskor sementara. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Menduga ada kecurangan, ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Larantuka, Flores Timur, NTT. Itu adalah informasi pembuka jumpa kita di News Prime. Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud mendesak KPU melakukan pemungutan suara ulang karena banyaknya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime. Pemirsa, relawan Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta. Ribuan aparat kepolisian disiagakan untuk pengamanan. Massa yang tergabung dalam relawan Gerakan Keadilan Rakyat yang bertajuk Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa, menggelar aksi di depan kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat. Massa menyampaikan pendapatnya terkait berjalannya pemilu 2024 yang diduga telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Polres Jakarta Pusat telah menyiagakan 1.978 personil untuk mengamankan jalannya penyampaian aksi serta penutupan jalan untuk kendaraan yang dilakukan secara situasional. Baik itu yang pro ataupun yang kontra, sehingga Polda Metro Jaya menyiagakan setidaknya 1.978 personil, baik itu yang berada di Bawaslu ataupun di KPU. Sementara memang medan dari Bawaslu ini memang berada di Jalan Sudirman, persis Jalan Sudirman, sehingga sampai dengan saat ini kami belum memberlakukan adanya rekayasa lalu lintas. Namun apabila nanti massa semakin banyak dan bertambah, tentunya kami akan melakukan rekayasa lalu lintas dari sejak Bundaran HI menuju ke arah Monas. Ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya mereka meminta Bawaslu dan KPU untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian mendesak pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 didiskualifikasi. Aksi unjuk rasa mengawal pemilu damai yang digelar ribuan mahasiswa dan pemuda di depan gedung Bawaslu diwarnai ketegangan. Hal tersebut dipicu lantaran kedatangan massa mahasiswa sempat dihalang-halangi oleh massa yang menolak pemilu curang. Kedatangan massa mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan gedung Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat, Senin siang langsung disambut teriakan oleh kelompok massa yang menolak pemilu curang. Tak hanya mencoba mengusir massa mahasiswa dan pemuda, massa dari Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak pemilu curang bahkan sempat mencoba menerobos masuk ke dalam gedung Bawaslu hingga terpaksa dibubarkan polisi. Usai masa Gerakan Keadilan Rakyat bubar, masa aksi yang dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda kemudian melanjutkan aksinya dengan berorasi di depan gedung Bawaslu. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan intervensi terhadap KPU dan Bawaslu yang bisa mempengaruhi suasana pemilu yang telah berjalan damai. Dan kami berharap dan
kami dari mahasiswa berkeinginan agar semua kondisi pemilu damai yang sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan itu tetap berjalan dengan baik. Berikan hak kepada KPU maupun Bawaslu untuk selalu melakukan tugasnya secara maksimal. Untuk mengawal agar pemilu tetap berlangsung aman dan damai hingga hari pelantikan nanti, masa mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan tidak termakan isu hoaks. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak hanya di depan Bawaslu, masa juga menggelar unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Mereka menuntut agar proses pemilu 2024 yang curang diusut tuntas. Masa aksi yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Jakarta Senin siang. Masa aksi ini menilai pelanggaran pemilu terjadi diduga akibat keterlibatan Presiden Joko Widodo dan menuntut agar proses pemilu 2024 yang diduga curang diusut tuntas. Selain itu, pihaknya meminta agar Ketua KPU Hasyim Asyari mundur sebagai Ketua KPU lantaran proses penghitungan suara kisruh melalui Sirekap sehingga diduga terjadi kecurangan. Praktek curang, ya, kecurangan, segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pemilu ini. Kita tidak hanya fokus pada hasil perolehan suara yang dirilis oleh lembaga quick count yang menurut kami itu menyesatkan, tetapi kita juga harus fokus pada proses pemilu ini dari awal sampai sekarang. Ada bagi-bagi susu, bagi-bagi uang, dan ini sangat viral di mana-mana. Ini Bawaslu harus menyikapi ini, jangan didiamkan saja. Sejumlah personel kepolisian disiagakan lantaran aksi unjuk rasa ini sempat membuat akses Jalan Imam Bonjol ditutup. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kegiatan rekapitulasi hasil pemilu 2024 tingkat kecamatan di sejumlah daerah dihentikan sementara. Di Tangerang, rapat pleno penghitungan suara tingkat kecamatan akan dilanjutkan Selasa 20 Februari 2024. Kisruh penghitungan suara pemilu 2024 terus berlanjut. KPU di sejumlah daerah diinstruksikan untuk penghentian sementara kegiatan rekapitulasi hasil pemilu 2024. Salah satunya di kota Tangerang, Banten. Surat pemberitahuan diedarkan ke sejumlah daerah di Kecamatan Tangerang. Dalam surat edaran disebutkan penundaan guna perbaikan data di situs info pemilu KPU Pusat. Rencananya pleno penghitungan suara akan dilanjutkan pada Selasa 20 Februari 2024. Pemirsa, akibat data suara dalam aplikasi Sirekap bermasalah, rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan di wilayah Tangerang, Banten ditunda Minggu sore. Hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan Belah Batuh, Gianyar, Bali. Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara 29 kecamatan yang ada di wilayah Tangerang, Banten Minggu sore ditunda. Penundaan penghitungan suara di tingkat kecamatan ini dilakukan lantaran data suara di aplikasi Sirekap berbeda signifikan dengan formulir C1 plano hasil penghitungan. Sinkronisasi data di aplikasi Sirekap dengan formulir C hasil penghitungan akan dilakukan hingga 19 Februari. Skor kali ini perintahnya memang agar selama dari tanggal 18 sampai tanggal 19 dan tanggal 20 itu dilakukan pleno ulang, pleno kembali, maaf, tidak, bukan pleno ulang ya, jadi melanjutkan pleno yang sudah berjalan. Hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan Belah Batu di Gianyar, Bali. Akibat aplikasi Sirekap KPU RI bermasalah dan sedang dilakukan pembersihan, aktivitas rekapitulasi suara ditunda untuk sementara waktu. Diharapkan aplikasi Sirekap dapat berjalan dengan normal kembali sehingga aktivitas rekapitulasi suara dapat segera dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda saat lagi.